Kami sudah melakukan pembicaraan, melakukan pendekatan ya dengan perumahan-perumahan tadi. Ini juga sudah sebagainya agar peduli ojo nggawe negara dalam negara iku mau. Ya. Assalamualaikum Tretan. Instalasi air mandiri di beberapa perumahan di kota Surabaya menjadi topik hangat dalam rapat dengar pendapat RDP di Komisi B DPRD Yos Sudarso, Kota Surabaya. Setidaknya pernyataan cukup hangat disampaikan Ahmad Suyanto, anggota Komisi B usai RDP digelar. Dalam keterangannya, politisi PKS itu meminta kepada pengelola instalasi air mandiri untuk tidak membuat negara dalam negara. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Pak Ustadz ini meminta PDAM Surya Sembada untuk bersikap tegas terhadap pengelola instalasi air mandiri. Tapi pada hal yang luar biasa, saya berharap ada peningkatan pembelaan terhadap rakyat Surabaya, yang terutama masyarakat miskin. Kalau bisa air unggulan yang yang kualitas airnya itu melebihi air isi ulang, ya, itu diberikan kepada saluran tersiernya rakyat miskin. Ojo cuma jaringannya sampai nang berapa mili sama apa itu Citraland. Apa terkait dengan pembiayaan sehingga air itu hanya sampai di titik-titik tertentu? Masalahnya jaringannya masih gabung dengan jaringan lama. Oh, kalau Pak Ustadz, dari sisi hukum, dari kacamata hukum, kira-kira perumahan-perumahan yang memiliki pengelolaan air bersih itu dari kacamata hukum bagaimana? Sebetulnya boleh, tetapi harus ada kompensasi kepada pemerintah dan memang berizin. Tapi kalau izinnya sudah habis, pemerintah mampu menyediakan kebutuhan air minum yang lebih layak untuk mereka, saya kira tidak perlu diperpanjang izinnya. Kalau sudah mati, segera pakai air yang sama dengan rakyat biasa, air PDAM Kota Surabaya. Saya kira itu. Tadi Pak Direktur kan sempat sudah berkomunikasi dengan pihak perumahan-perumahan yang memiliki pengelolaan air bersih itu, dan mengatakan sanggup untuk kembali berarti bergabung ke PDAM atau mengembalikan mungkin ya. Nah, saya kira itu sudah langkah bagus, tapi kurang cepat. Kenapa? Ya karena negosiasinya kurang banter. Kalau bisa pakai DPR lebih, mungkin kita panggil mereka yang tergabung dalam REI dan sebagainya, agar peduli ojo nggawe negara dalam negara iku mau. Ya, wong ono instalasi air minum punya rakyat Surabaya lah, apa nggak instalasi dewe untuk itu sendiri kan? Merespon desakan Ahmad Suyanto, Direktur Utama PDAM Surya Sembada, Insinyur Arif Wisnu Cahyo mengaku telah melakukan pendekatan persuasif terhadap perumahan yang mengelola air bersih secara mandiri. Apalagi ungkapnya, keberadaan instalasi air bersih yang dikelola secara mandiri sudah tidak sejalan dengan perundang-undangan. Oh iya Pak, di Surabaya ini kan ada beberapa perumahan yang mengelola air bersihnya sendiri. Apa pengaruhnya terhadap PDAM? Sebetulnya secara pengaruh tentu tidak besar ya, karena jumlahnya juga secara kuantitas juga tidak besar. Tapi kan memang masyarakat atau warga di perumahan-perumahan tersebut sebetulnya adalah bagian dari warga Kota Surabaya yang sebetulnya juga merupakan wilayah layanan kami, ya, sehingga sebetulnya juga menjadi suatu kewajiban sesuai dengan peraturan undangan kami juga harus melayani. Oleh karena itu kami sudah melakukan pembicaraan, melakukan pendekatan ya dengan perumahan-perumahan tadi. Ini juga sudah, artinya sambutan dari mereka sebetulnya juga cukup responsif, cukup baik ya, ini hanya dalam masalah waktu saja. Kira-kira apa yang didiskusikan tadi? Dengan pihak perumahan-perumahan yang perumahan otomatis kan ada investasi ya. Jadi mereka sudah menanamkan modal lah ya untuk biaya pengolahan, untuk pipa-pipa dan sebagainya. Nah, tentu tidak bisa dengan otomatis ya pelanggannya diserahkan kepada kami. Nah, itu juga perlu proses saya kira. Oh, tapi responnya positif ya, Pak? Responnya insya Allah positif. Tapi dari sisi aturan gimana Pak? Adanya PDAM terus ada PDAM swasta lain. Sejak undang-undang yang terbaru saya lupa tahun 2019 itu memang sudah mengamanahkan bahwa
untuk kebutuhan air minum dan kebutuhan sehari-hari itu hanya boleh dilaksanakan oleh BUMN ya, atau BUMD penyelenggara air minum.